Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikail. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di sana ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Mikail berhasil mencapai circle kelima berkat mendapatkan mana milik Vizkonotra. Dan lalu datanglah Leon yang ingin menagih janji kepada Mikail. Mikail pun akan menepati janjinya, namun dia ingin menambahkan satu persyaratan lagi. Mereka pun lalu pergi ke daerah keluarga Pashlop untuk berbicara tentang persyaratan tambahan Mikail. Bapaknya Leon pun akan langsung berbicara kepada Mikail. Dan di posisi Mikail, dia bertanya, mengapa Pak Mordin terlihat begitu panik? Pak Mordin bilang kalau dia takut nantinya kepala keluarga Pashlop akan tersinggung dengan permintaan Mikail. Namun Mikail tetap menenangkan Pak Mordin karena semuanya sudah ia rencanakan. Mikail bergumam bahwa teknik aura pedang milik Mulier adalah segalanya bagi keluarga Pashlop. Dan juga mereka telah sering gagal dalam raid ini. Jadi pertukaran ini sudah berada di dalam kendalinya. Mikail pun bilang kepada Pak Mordin kalau semuanya akan jelas saat kepala keluarga Pashlop datang kemari. Namun Pak Mordin sedikit ragu kalau kepala keluarga Pashlop akan menyetujui ini. Mikail berani taruhan kalau kepala keluarga Pashlop akan turun kurang dari 1 menit. Namun Pak Mordin masih meragukannya. Namun Pak Mordin menjadi sangat terkejut saat perkataan Mikail menjadi kenyataan, di mana bapaknya Leon datang menghampiri mereka. Dia pun lalu mengakui kalau Mikail menang. Mikail dan bapaknya Leon pun mulai bernegosiasi. Bapaknya Leon bertanya, mengapa Mikail tertarik dengan dungeon itu? Mikail pun bilang bahwa sudah umum kalau seorang mage ingin berjelajah, dan tidak ada tempat yang lebih baik selain dungeon untuk berjelajah. Bapaknya Leon pun lalu bilang, sepertinya lebih dari itu. Dia bertanya, apakah Mikail mengetahui apa isi di dalam dungeon itu, hingga dia mau menukarnya dengan teknik aura pedang milik Mulier. Bapaknya Leon bilang, mungkin Leon akan sangat menggila karena teknik itu, tapi tidak dengannya. Mendengar itu, Mikail pun bergumam. Melihat sikap bapaknya Leon, sudah jelas bahwa teknik aura pedang milik Mulier saja tidak cukup. Mikail pun berpikir bahwa ini cumalah gertakan, dan dia harus memimpin negosiasi ini. Mikail pun berkata bahwa dia juga tidak tahu apa yang terdapat di dalam dungeon itu. Dia hanya berharap ada sesuatu yang menarik di sana. Namun sebelum itu, Mikail bertanya, apakah saat ini keluarga Pashlop masih bisa men-raid dungeon itu sekarang? Bapaknya Leon pun bilang bahwa memang sekarang mereka tidak bisa melakukan raid, tapi itu tidak berarti kalau mereka harus bekerja sama dengan Walpurgis. Mikail pun lalu mengajukan dirinya, bagaimana kalau mereka bekerja sama dengan dirinya saja? Bapaknya Leon pun bertanya, apakah maksudnya Mikail tidak akan mewakilkan keluarga Walpurgis? Mikail pun membenarkannya. Bapaknya Leon pun lalu bertanya, berapa tenggang waktu yang Mikail bisa janjikan? Mikail pun bilang kalau dia hanya butuh 1 hari saja. Sontak bapaknya Leon pun menjadi sangat terkejut dengan perkataan Mikail. Dia bertanya, bagaimana jika sampai Mikail gagal? Mikail pun bilang, jika dia gagal, maka teknik aura pedang milik Mulier akan menjadi milik mereka. Namun jika dia berhasil, Mikail meminta setengah hasil jarahan dungeonnya nanti. Scene lalu berpindah di depan pintu masuk dungeonnya. Mikail telah berhasil meyakinkan bapaknya Leon. Leon pun lalu protes kenapa hanya mereka bertiga saja yang masuk ke dungeon itu. Mikail pun lalu bilang, Leon boleh pergi jika dia merasa ketakutan. Leon lalu menjawab kalau dia tidak takut, dia hanya bilang kalau mereka kekurangan anggota. Dia juga menambahkan, Pashlop tidak akan lari dari rintangan, sambil dia berjalan menuju dungeonnya. Namun Mikail langsung menggunakan sihirnya untuk membuat pergerakan Leon terhenti. Leon pun bertanya apa yang Mikail lakukan. Mikail bilang, kalau Leon masuk secara gegabah, maka Leon akan terkena jebakan yang berada di dalam dungeon itu. Dan pastinya Leon akan mokat. Mikail berkata, sederhananya dungeon ini adalah dungeon hidup. Jika mereka sembarangan masuk, mereka hanya akan menjadi makanan untuk dungeon ini. Namun Mikail bergumam, bagaimana jika dia memberinya makan dengan mana? Mikail pun melepaskan serangan fireball ke arah mulut dungeon itu. Dan setelah sihir Mikail masuk ke dalam, terjadilah retakan di dungeon itu. Mikail lalu menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena dungeonnya akan terbuka. Dungeon ini bernama Makam Pertama Asir. Sebelum regresinya, dungeon ini dikenal mustahil untuk ditaklukkan. Dungeon ini menyimpan Divine Relic di dalamnya. Dan Divine Relic itu bernama Setstrom. Mereka yang menemukan Divine Relic itu pun menjadi sangat senang karena mereka bisa menggunakannya untuk melawan Demon God. Namun saintis bilang bahwa Divine Relic itu membutuhkan waktu untuk bisa digunakan secara sempurna, dan mereka tidak boleh menggunakannya secara sembarangan. Dan seperti yang dikatakan saintis,
Setstrom tumbuh bersama pemiliknya. Setstrom akan menunjukkan nilai sebenarnya dengan bakat pemiliknya. Dan yang memiliki Setstrom waktu itu adalah Siegfried. Namun tepat seminggu setelah Siegfried memegang Setstrom, dia malah menghancurkan Setstrom karena dia menggunakannya secara sembarangan. Saat itu Mikael sangat geram dengan tingkah Siegfried. Dan sekarang Mikael tidak akan membiarkan item itu akan jatuh ke tangan orang yang salah. Mikael akan mengambil Setstrom itu dari sini. Mereka yang memasuki dungeon itu pun merasakan ada yang aneh. Dan Leon berkata bahwa ini tidak seperti yang dilaporkan regu investigasi. Mikael pun lalu bilang kalau waktu di sini terhenti. Sontak Leon pun terkejut mendengar itu. Namun tiba-tiba Mikael menyuruh mereka semua untuk berhenti. Dan ternyata di depan mereka terdapat banyak pasukan goblin yang berkumpul. Leon pun berkata agar mereka kembali terlebih dahulu dan membawa lebih banyak pasukan. Mikael bilang kalau mereka melakukan itu maka akan terjadi pertumpahan darah. Mikael mengingatkan kalau ini baru saja gerbang pertama. Leon lalu berkata apakah Mikael ingin mereka berdua saja yang menyerang gerombolan goblin itu? Mikael lalu bilang bahwa ini bukanlah dungeon, tempat ini adalah sebuah makam, dan makam ini selalu berubah-ubah posisinya. Bahwa makam ini dibangun awalnya untuk diselesaikan oleh satu orang saja. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan mereka. Mikael pun lalu menggores tembok dengan pisau yang ia bawa. Leon pun bertanya sebenarnya apa yang Mikael sedang lakukan. Mikael pun bilang apakah Leon tidak melihatnya, dia sedang menggores kristal di huruf ini. Leon pun menjawab kalau dia tahu itu, namun dia bingung kenapa Mikael melakukannya. Mikael pun lalu bilang bahwa goblin suka dengan hal ini. Leon pun bertanya, memangnya ada yang seperti itu? Mikael pun bilang bahwa ini sama seperti kucing yang suka royal canin. Mikael lalu bilang bahwa bukan cuma kristal saja yang tergantung di bubuk ini, tapi bubuk ini juga bisa menghasilkan berbagai macam ilusi. Mereka bisa menyelimuti bubuk ini dengan mana, dan mereka pun bisa meledakkannya. Goblin itu adalah makhluk yang serakah. Mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mikael akan menggunakan ini untuk menyingkirkan para goblin itu. Mikael pun melemparkan bola-bola bubuk itu ke arah para goblin yang tengah berkumpul. Lalu terjadilah ledakan cahaya yang begitu terang. Dan setelah cahayanya menghilang, para goblin itu pun mulai membunuh satu sama lain, seperti yang direncanakan Mikael. Dan setelah semua goblinnya mati, mereka dapat menyelesaikan gerbang pertama dengan mudah dan tanpa terluka. Saat Mikael berjalan di tengah mayat itu, dia merasakan kalau terdapat magic tools di dekatnya. Lalu mencarinya di tubuh salah satu goblin di sana. Dan dia pun mendapatkan sebuah subspace pouch, ya kayak kantong dimensi gitulah, dan tingkatannya juga tertinggi. Mikael pun bingung kenapa dia tidak mendapatkan pouch ini sebelum regresinya. Dia pun lalu mengingat kalau Siegfried membakar hangus semua goblin di sini sampai tak tersisa dengan Holy Beam karena panik. Jadi mereka tidak menemukan pouch ini. Mikael pun sontak ngamuk. Dia sudah mencoba memperingatkan mereka untuk hati-hati, dan mereka malah kehilangan benda seberharga ini. Mikael terus memaki-maki si Siegfried. Leon pun menjadi bingung kenapa Mikael marah-marah sendiri. Dia bertanya kepada Pak Mordin. Pak Mordin lalu berkata bahwa Mikael sering melakukan itu, jadi jangan khawatir. Leon pun lalu melihat pouch itu. Dia bilang mereka baru saja mencapai gerbang pertama dan sudah mendapatkan item sebagus ini. Apakah selanjutnya mereka akan mendapatkan item legendaris? Mikael pun bilang bahwa item itu memang bagus, tapi itu tidak akan terulang lagi. Mikael lalu bergumam bahwa hadiah di permulaan seperti ini tidak lumrah saat sebelum regresinya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia pun lalu meminta pouch itu kepada Leon. Mikael pun lalu melihat tulisan di balik pouch itu. Itu bertuliskan persembahan keserakahan yang terbesar. Mereka pun auto bingung dengan maksud tulisan itu. Pak Mordin pun bilang mungkin itu ada hubungannya dengan gerbang kedua. Mikael pun lalu bergumam, greatest great pasti ada di sini. Mikael lalu bilang bahwa maksud tulisan itu adalah Goblin Chief. Leon pun bertanya, mengapa bisa ke Goblin Chief? Mikael lalu menjawab bahwa pemimpin Goblin lah yang mendekati keserakahan, dan dia jugalah yang terbesar di antara Goblin yang lain. Mikael bilang bahwa mereka harus memasukkan mana stone Goblin itu ke dalam pouch ini. Leon lalu mengajukan dirinya. Dia bilang kalau dia cocok untuk melakukan ini. Namun Mikael langsung menolaknya. Leon pun sontak ngamuk. Dia berkata kalau pekerjaan ini lebih cocok untuk pengguna pedang daripada staff. Namun Leon bilang kalau dia mempunyai ide bagus karena di sini terdapat 2 Goblin Chief. Itu berarti mereka akan mendapatkan 2 batu mana. Leon mengajak Mikael untuk bertaruh. Siapa yang mendapatkan batu mana lebih bagus akan mendapatkan pouch itu. Mikael dan Leon pun lalu berdiri di mayat goblin masing-masing. Leon pun langsung menyayat-nyayat goblin itu dengan sangat cepat dan presisi.
Leon pun berhasil mengeluarkan batu mana itu dan dia pun bergumam kalau dia akan menang karena batu mananya tidak tergores sedikit pun. Leon pun lalu songong. Dia bertanya, "Bagaimana denganmu, Mikhail?" Namun Mikhail dengan santai menunjukkan batu mana miliknya. Leon pun sangat terkejut saat melihat batu mana Mikhail karena batu mananya bercahaya. Itu adalah bukti jika mananya tidak lenyap setelah kematian. Leon pun langsung lemas karena dia kalah taruhan melawan Mikhail. Mikhail pun bilang kalau mana stone punya Leon tidak terlalu buruk, cuma punyanya saja yang terlampau bagus. Mikhail pun akan mengambil pouch-nya karena dia yang menang. Mikhail pun lalu memasukkan batu stone itu ke dalam pouch-nya. Setelah Mikhail memasukkan batu mana ke pouch itu, lalu keluarlah sebuah cahaya dari pouch itu yang cukup terang. Kemudian keluarlah lagi sebuah kunci dari pouch itu. Mikhail lalu bilang, "Inilah jawabannya." Lalu cahaya dari pouch itu pun memantul ke sana kemari, dan cahaya itu pun lalu berubah menjadi sebuah pintu gerbang yang bercahaya. Melihat itu, Mikhail pun bergumam bahwa kejadian ini tidak ada sebelum regresinya. Dulu Mikhail dan kawan-kawannya tidak pernah bisa melewati gerbang keempat. Mikhail pun lalu tersenyum. Dia berkata kepada Leon dan Pak Murdin, sepertinya mereka telah menemukan sebuah jalan pintas. Mereka pun lalu memasuki gerbang itu dengan dipimpin Mikhail. Leon lalu bertanya kepada Pak Murdin, sebenarnya siapa Mikhail itu? Leon tidak merasa kalau mereka seumuran. Pak Murdin lalu bilang bahwa Mikhail tidak jauh berbeda dengan rumor yang menyebar di luar. Leon lalu bertanya, apakah berarti rumor yang bertebaran itu benar? Pak Murdin pun membenarkannya. Dulu Mikhail memiliki banyak kekurangan dalam berbagai macam aspek. Pak Murdin bilang seperti ini karena dia sudah diizinkan Mikhail. Leon pun lalu bergumam bahwa Mikhail ini aneh. Biasanya orang akan menyembunyikan masa lalunya yang memalukan. Dia rasa kalau Mikhail sudah menerima masa lalunya sebagai bagian dari dirinya. Namun Pak Murdin lalu berkata bahwa Mikhail tiba-tiba berubah secara drastis. Dia pun juga bahkan terkejut akan hal itu. Mikhail lalu berkata, sepertinya mereka telah melewatkan banyak hal, dan dia juga bingung kenapa bisa mereka di sini. Dan mereka pun telah berpindah langsung ke gerbang keempat. Mikhail lalu bergumam bahwa dia belum pernah melewati gerbang ini saat sebelum regresinya, dan terdapat hieroglif di sana. Ya kayak tulis-tulisan kuno itulah. Itu bertuliskan, jangan coba-coba untuk memeriksanya. Mikhail lalu berkata bahwa ia merasa kalau mereka disuruh langsung masuk saja dan tak usah memperdulikan tulisan itu. Leon pun menjadi ragu-ragu. Ia bertanya, apakah Mikhail akan langsung membuka pintunya begitu saja? Mikhail pun lalu berkata, mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Jadi akan sia-sia jika mereka berpikir terus. Namun sebelum mereka memasuki dungeonnya, Mikhail memberikan mereka perlindungan sihir agar mencegah kerusakan secara fisik dan mental. Mikhail pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam gerbang itu. Saat Mikhail memasuki gerbang itu, situasi di dalam pun langsung berubah menjadi sangat gelap. Mikhail pun lalu mengaktifkan sihirnya, Light. Mikhail pun berkata bahwa di dalam sangatlah luas, walaupun sihir Light-nya cuma bisa menerangi sebagian ruangan saja. Dia tidak tahu pasti seberapa luas tempat ini. Mikhail pun bergumam bahwa saking gelapnya, dia tidak bisa menemukan Leon dan Pak Murdin berada sekarang. Mikhail harus menyelesaikan gerbang ini dengan cepat. Ini semua juga demi Leon. Namun tiba-tiba ada yang memanggil Mikhail dari kegelapan. Mikhail pun langsung menoleh ke sumber suara itu. Dan tiba-tiba situasi di tempat itu langsung berubah drastis. Dan di sana terdapat Leon yang sedang terduduk. Leon lalu berkata bahwa sudah lama juga ya, Cok. Mikhail pun masih tenang. Dia bergumam bahwa ini sudah pasti sebuah ilusi. Mikhail lalu berkata kalau dia cukup bagus dalam membuat ilusi. Mikhail memberinya poin 8 dari 10. Dia lalu bertanya, di mana Leon yang asli? Leon itu lalu bilang, kenapa Mikhail buru-buru? Mengapa mereka tidak membicarakan masa lalu terlebih dulu? Mikhail pun bilang kalau dia sekarang malas dan juga sibuk. Si Leon palsu itu pun langsung mengubah kondisi di sana menjadi medan perang. Dia berkata, apakah Mikhail akan lari dari kondisi ini? Dia lalu memegang Mikhail. Dia berkata, apakah Mikhail masih yakin kalau dia layak untuk ini? Kau hanya pecundang yang melarikan diri, ucap si Leon palsu. Namun Mikhail masih santai, dan Mikhail pun berkata kalau si Leon palsu ini turun satu tingkat jadi 7 poin. Sontak si Leon palsu pun menjadi sangat kebingungan dengan reaksi Mikhail. Mikhail berkata bahwa nilainya berkurang 1 karena Leon yang ia kenal tidak akan berkata semacam itu. Dengan tatapannya sangat serius, Mikhail mengancam, jangan coba-coba menodai nama temanku, pergilah. Sontak Leon palsu itu pun langsung menghilang di hadapan Mikhail. Dan suasana di tempat itu pun perlahan-lahan berubah. Kegelapan di sana pun mulai menghilang. Mikhail pun bergumam kalau mantra ilusi ini akan membuat orang normal menjadi orang gila. Yaitu pun kalau ilusinya berhasil kepada orang itu. Lalu tiba-tiba dari belakang Mikhail
Pak Mordin pun muncul menghampirinya. Pak Mordin pun berkata kalau dia sudah mencari Mikhail kemana-mana. Tahu-taunya Mikhail ada di sini. Mikhail pun berkata, sepertinya Pak Mordin baik-baik saja. Pak Mordin pun berkata kalau mantra yang diberikan Mikhail kepadanya sangatlah berguna. Mikhail pun memuji Pak Mordin yang bisa diandalkan. Pak Mordin pun menjadi malu-malu dengan itu. Namun dia bertanya, apakah di sekeliling mereka ini adalah kristal mana? Mikhail pun membenarkannya. Pak Mordin bilang, kalau dengan kristal mana sebanyak ini, maka Count Parslov akan menjadi sangat kaya raya. Pak Mordin lalu berkata, Tuan Muda, bukankah itu Tuan Muda Leon? Sambil Pak Mordin menuju ke arah depan mereka. Dan tampaklah Leon yang meringkuk gemetaran. Dia terlihat seperti sedang kesakitan. Leon tampak begitu sangat ketakutan dan syok berat. Mikhail lalu akan menghampiri Leon. Pak Mordin pun lalu bertanya, apa yang akan Mikhail lakukan? Mikhail pun bilang, bukankah sudah jelas kalau dia akan menghajar Leon kali ini? Leon pun terbayang-bayang saat semua orang memberikan harapannya kepadanya. Leon pun bergumam bahwa dia tumbuh di tengah harapan tinggi ayahnya dan orang-orang di sekitarnya. Leon tahu bahwa mereka peduli padanya, jadi Leon berusaha sekeras yang ia bisa agar bisa menjadi seperti yang orang-orang itu harapkan. Leon pun terlelap oleh perasaannya yang ingin memenuhi ekspektasi setiap orang padanya. Mikhail pun lalu menghampiri Leon. Dia menyuruh Leon untuk sadar kembali. Namun Leon sudah sepenuhnya terlelap oleh kegelapannya. Leon pun bergumam, jika dia membunuh Mikhail di sini, maka semua isi dari dungeon ini akan menjadi milik keluarganya. Dia pun akan melakukannya demi untuk mendapatkan kembali kehormatan keluarganya, meskipun dia harus mengorbankan temannya sendiri. Leon pun lalu mengacukan pedangnya kepada Mikhail. Dia berkata, jika ini demi kebangkitan keluarganya, maka dia akan sangat senang hati melakukannya. Lihat itu, Mikhail pun langsung mengaktifkan magic misilnya. Leon pun sangat terkejut melihat Mikhail mengeluarkan begitu banyak magic misil ke arahnya. Dia pun lalu insecure. Dia berkata kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Mikhail. Terlebih lagi, Mikhail sudah mengetahui semua tekniknya. Leon pun menjadi keringat dingin, dan kegelapan itu pun mulai menghilang secara perlahan dari tubuhnya. Sebelum magic misilnya Mikhail mengenai Leon, Leon pun lalu bilang kalau dia sudah sadar. Baguslah kalau begitu, ucap Mikhail. Mikhail pun dengan tersenyum melewati Leon yang masih pelanga-pelongo. Mikhail menyuruh Leon untuk bergegas karena mereka telah membuang banyak waktu di sini. Leon pun bergumam, dasar monster yang menakutkan. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya menelusuri tempat itu. Mikhail pun lalu sadar, semakin mereka jauh memasuki tempat ini, semakin banyak kabut yang keluar. Mikhail berpikir, pertama, terdapat hutan yang muncul, dan sekarang kabut tebal. Hutan yang tadi pasti asli, dan sekarang mereka menambahkan kabut. Itu pasti ada maksud tertentu. Pak Mordin dan Leon pun menghilang dari penglihatan Mikhail, dan mereka berusaha mencari Mikhail dengan memanggil namanya. Mikhail pun bergumam, sepertinya Pak Mordin dan Leon tidak bisa melihatnya sekarang. Mikhail pun berkata bahwa sesuatu itu memang hanya memanggilnya. Dan Mikhail pun terus menelusuri kabut itu hingga dia mencapai ujungnya. Dan tepat di depan Mikhail terdapat seorang wanita yang sedang menunggunya di sebuah pavilion. Wanita itu pun langsung menyambut kedatangan Mikhail dengan sangat sopan. Mikhail pun langsung bertanya kepada wanita itu, apakah dia adalah penjaga tempat ini. Wanita itu pun terkejut melihat Mikhail tidak terkejut sama sekali. Mikhail pun berkata, ya seperti yang dia lihat, kalau aku cukup berani. Wanita itu pun berkata, kalau itu tidak masalah, karena ada yang lebih penting. Wanita itu pun lalu akan memperkenalkan dirinya. Namun sebelum wanita itu berbicara, Mikhail langsung memotongnya. Mikhail bilang kalau dia sudah tahu wanita itu adalah Seth, pelindung dari The Storm, bagian pertama dari Old God Asar. Wanita itu pun kaget dan dia bertanya bagaimana Mikhail bisa mengetahuinya. Namun Mikhail bilang kalau itu tidak penting sekarang. Dia sudah membuktikan kalau dirinya layak. Jadi di mana hadiahnya? Wanita itu pun membenarkannya. Tapi dia agak merasa kalau Mikhail pernah melakukan ini sebelumnya. Mikhail pun ngeles kalau dia hanya bersikap seolah seperti itu. Mikhail pun lalu berkata bahwa dia akan mengabulkan permintaan wanita itu nanti. Wanita itu pun bilang kalau dia tidak pernah berkata kalau punya keinginan. Mikhail pun bergumam bahwa ekspresi wanita itu berbanding terbalik dari pernyataannya tadi. Wanita itu pun lalu mengaktifkan lingkaran sihir di meja depan mereka. Dia berkata, ya tugasnya hanya memberikan benda ini kepada Mikhail. Dan lalu keluarlah Divine Relic Seth Storm. Wanita itu bilang bahwa relik ini mengandung kekuatannya. Mikhail bisa menjadikan relik ini sebagai senjata ataupun perlindungan. Dia menamai relik ini dengan nama Seth Storm. Sontak Mikhail pun terkejut karena Seth Storm yang ia pegang sekarang berbeda dengan yang ada dulu sebelum regresinya.